Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita buat channel Khotbah Firman Tuhan di channel YouTube, menyuarakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pada malam ini saudara-saudariku yang saya kasih padan, yang pada khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus, channel ini kita buat Khotbah Firman Tuhan tidak memandang gereja dan organisasi gereja. Saya buat ini memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan barang siapa yang menonton video ini, kiranya supaya kita cermati, kita matangi, kita dalami tentang menguatkan iman, dan mari meningkatkan sumber daya kemanusiaan di jalan kebenaran daripada Allah dengan menjelang akhir zaman. Di sini kita, saudara-saudaraku, salam buat kita semua. Marilah kita pahami, kita cermati firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu bukan hanya mengingat dan membaca dan sekedar mengetahui, tidak. Arti dalam firman Tuhan kita belajar melakukan di hal prakteknya. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, lakukanlah di hal prakteknya kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Supaya kita mengerti jalan kebenaran yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Jangan hanya kita datang ke gereja mendengar firman Tuhan tapi melakukan tidak mampu. Kehendak rencana daripada Allah di prakteknya. Itu yang penting, lakukan di dalam prakteknya kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebab itu, di dalam keimanan pribadi kita itu sebenarnya bukan gampang, bukan mudah mempertahankan iman di jalan kebenaran. Tidak mudah. Supaya kita lebih memahami saudara-saudara tentang rencana Allah kehendak daripada Tuhan. Jangan kita bawakan dalam kebenaran Tuhan oleh hawa nafsu kedagingan dan pemikiran kita. Saya pribadi tidak segampang itu mempertahankan ini. Tetapi firman Allah berkata, kuatkanlah imanmu, apalagi menjelang akhir zaman. Dan berdoalah dengan Roh Kudus. Dengan menjelang akhir zaman ini kita lihat tahun 2024. Coba kita perhatikan gelora dunia, gelombang dunia, apalagi sampai saat ini. Apakah kita ada memahami itu terjadi suasana dunia? Dan apa yang terjadi bakolong langit di atas bumi itu? Apakah kita memahami itu? Dan apa ranah Tuhan sehingga terjadi dibuat begitu? Jadi penting kita memahami kebenaran firman Tuhan di dalam keimanan kita dan belajar kita introspeksi diri. Introspeksi diri dong. Jangan mentang-mentang kehidupan kita sejahtera Tuhan berikan. Sepertinya datang kepada Tuhan semudah itu dan segampang itu. Karena ada keadaan kita. Itu bukan Tuhan izinkan. Percayalah saudara-saudara. Tuhan berkehendaki kepada jemaatnya, dombanya, baik sucinya, melakukan di dalam hal praktek kepribadian kita apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Maka firman Allah berkata, hendaklah engkau berdoa dan berjaga dan waspadalah. Berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus. Itu saudara-saudariku. Maka firman Tuhan berkata, ikut Tuhan itu kan mudah. Bukan gampang. Harus siap menderita dan harus siap pikul salib. Ada enggak kita yang sanggup melakukan hal sedemikian? Bagaimana kita punya cara siap mampu melakukan hal itu di dalam kebenaran Tuhan sekalipun begitu pahit. Firman Tuhan berkata,
berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Saya pribadi, saudara-saudariku seiman sekasih padan, di dalam sebuah keibadahan itu tanpa ada nama Roh Kudus, ibadah itu kosong di hadapan daripada Allah. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kepandaian dan kepintaranmu, melainkan berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus, mintalah kepada Roh hikmat, pengajaran dan belajar dalam firman Tuhan, dan dapat melakukan di dalam prakteknya. Itu yang penting. Kenapa pada malam ini firman Tuhan memberikan suatu Injil pemberitaan oleh kuasa keajaiban, kodrat ilahi daripada Allah, kita dipesankan semua kita sampaikan di channel YouTube ini. Barang siapa yang menonton video ini, yang seiman sekasih padan, dan yang percaya kepada Yesus, mari kita pahami ini bersama. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar. Tapi belajar dalam firman kebenaran, masuk kita ke ranah 2, supaya kita minta hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Mohon saudara-saudariku dan antara kita, jauhkan kemunafikan. Jauhkan. Kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam tubuh kita oleh kasih karunia Allah, karakter pribadi kita itu beda dari orang lain. Tidak tahu merasa dirinya dia paling dekat kepada Tuhan. Tidak tahu dia merasa dirinya paling hebat. Tidak ada itu. Kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, berbicara kepada orang dengan kelemah lembutan dan kerelaan hati. Tidak ada di situ pribadi dia berbicara supaya dia lebih dilihat orang dekat kepada Tuhan. Gak ada itu. Gak ada itu. Nampak kayu dari buahnya. Penting ada pemahaman tahun 2024. Saya selalu buat khotbah channel di channel YouTube ini. Tidak pernah saya memikirkan kepentingan pribadi dan tidak pernah saya mencari keuntungan pribadi saya. Kenapa saya larang di subscribe channel ini? Karena firman Tuhan berkata, beritakan Injil kemana-mana, aku menyertaimu. Kalau saya bilang ini subscribe, berarti saya cari untung dari media sosial menjual firman Tuhan. Ada keuntungan pribadi. Itu. Tapi malam ini mari saudara-saudara, barang siapa yang menonton video ini, supaya kita memahami. Karena firman Tuhan berkata, bersabarlah dalam penderitaan. Ikut Tuhan itu harus sabar, ikut menderita. Ikut Tuhan itu ikut penderitaan. Demi menegakkan kebenaran dan menguatkan iman. Bukan hanya kata-katanya. Itu. Kenapa penting kita antisipasi dengan nama Roh Kudus bisa beribadah kepada Tuhan? Hati-hati. Dunia ini punya mujizat. Dunia ini punya keajaiban. Dunia ini punya hikmat. Hikmat dunia namanya. Penting kita pahami. Dunia punya hikmat, punya mujizat, punya keajaiban. Kenapa kita berani mengatakan sedemikian? Kalau saya ingin mau jadi kaya, saya buat pesugihan, bisa aku kaya. Itu mujizat dunia. Saya ingin pintar berbicara oleh karena dunia, itu keajaiban dunia. Penting kita pahami. Sebab itu Tuhan Allah berkata, berdoalah engkau dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah membimbingmu, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita dengan janji pernyataan firman Allah. Di dalam pemeteraian kita Injil. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus. Jangan sampai kita berdoa kepada Tuhan tidak ada pengakuan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Setiap manusia tidak luput segala dosa dan tidak sempurna. Mungkin selama ini banyak kita, saya pribadi, saya berdoa kepada Tuhan tidak pernah minta pengampunan atas kesalahan saya kepada Dia. Ini paling berbahaya. Karena firman Tuhan berkata, saling berdoalah kamu, saling mendoakan dan saling mengaku dosalah kamu, kata Tuhan. Barang siapa yang menonton video ini jangan di-subscribe.
Tapi like, share kepada keluarga kita yang mengenal kebenaran Tuhan Yesus Kristus dalam melalui firman-Nya. Kita jangan sampai seperti orang munafik, seperti orang Farisi. Lihat orang Farisi, Tuhannya sendiri pun nggak dia kenal, Allah yang kita sembah sekarang. Karena tidak mengerti roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan Allah sendiri melalui tuntunan kasih karunia, tuntunan Roh Kudus keilahian. Maka firman Tuhan berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Percayalah dengan Roh Kudus, biar kamu kuat menghadapi gejolak dunia. Jadi supaya rencana Allah yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sampai seperti manusia munafik. Jangan sampai seperti orang Farisi. Itu saudara-saudara, itu yang penting. Saya pribadi mengikuti kebenaran firman Allah. Saya selalu menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Setiap orang yang sudah Tuhan jamah, setiap orang yang sudah Tuhan rencanakan kepada manusia, yang akan meningkatkan imannya kepada Tuhan. Di bawah kolong langit dan atas bumi ini, seluruh penjuru kuasa kegelapan menyerang kita pribadi. Biar tahu. Maka firman Tuhan berkata di dalam dunia ini tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Dan tidak lupa segala dosa dan tidak ada yang sempurna. Supaya kita tidak keliru menyembah Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Mari kita sebelum masuk ke ranah firman, meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, tempat yang maha tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta, Tuhan Allah kita sembah dengan nama Roh Kudus. Itu saudaraku. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Antar segala doaku kepada tempat Bapa yang maha tinggi Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, mulai tuntunan Roh Kudus-Mu kami belajar firman-Mu dan menyembah Engkau. Izinkanlah lidah dan bibir berkata kepada Tuhan, dan ampuni segala dosa dan atas kekurangan di hadapan Tuhan. Saat ini meminta hikmah, pengertian, pengajaran daripada Engkau yang berkumandang. Mendengarlah Engkau dan melihat Bapakku yang baik. Ingin kami mengejar kodrat ilahi-Mu, menghadapi suasana gelora dunia yang begitu kuasa kegelapan selalu memburu umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ajari kami dengan Roh Kudus daripada Allah supaya kami sanggup berjalan. Kami percaya pada malam ini Tuhan, bukan karena kepandaian dan kepintaran kami, bukan karena pendidikan kami, tetapi kami belajar oleh firman kebenaran Allah, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Engkau. Barang siapapun yang menonton video ini Tuhan, tolong jamah kami semua, hikmati mereka dan berkati semua. Kami melihat suasana dunia sekarang sudah jelas secara kasat mata apa ranah Tuhan yang Tuhan lakukan di bawah kolong langit atas bumi ini. Tapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus, ada keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata daripada Allah. Orang-orang semakin percaya kepada Yesus, sehingga kami percaya terlindungi oleh tangan Allah sendiri. Malam ini Tuhan kami berdoa dan percaya, kasihani, menginginkan segala jawaban doa ibadah ini hadapan Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat. Hormatlah Bapa bagi kemuliaan daripada Allah dan berkati semua. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus kami belajar firman dan menyembah Engkau. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun yang menonton ini, selalu saya buat khotbah di channel YouTube tidak memandang gereja. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus bukan memandang gereja, melainkan memandang iman orang. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, sadarlah kamu anak-anakku, bahwa tubuhmu adalah baitku, kata Allah, bait suciku. Sadarlah kamu dombaku, kamu jemaatku, kata Tuhan. Belajarlah dalam firmanku dan berdoa dengan roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Dan jangan kau anggap dirimu kau paling pandai dan paling pintar dan merasa dirimu paling dekat kepada Tuhan. Tetapi belajarlah kita mendekat kepada Tuhan dan mendukung diri, minta ampun dan pengampunan segala dosa perbuatan yang tidak luput
kesalahan kita hadapan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Tetaplah kita merendah hati kepada Tuhan datang. Maupun menyembah Tuhan, maupun beribadah, maupun belajar firman Tuhan, maupun menyuarakan firman Tuhan. Penting ada pemahaman menjelang akhir zaman ini. Menjelang akhir zaman ini bahwa roh penyesat sudah banyak. Penyesatan sudah mulai. Bahkan sudah dihadapan dan kasat mata kita sendiri. Firman Tuhan berkata bukan siapa menjatuhkan engkau. Bukan siapa mencerita engkau. Bukan siapa enggak menyalahkan engkau. Melainkan mengenal dan mengerti kebenaranku kata Allah. Pahamilah. Katanya. Sebab itu percayalah kau dengan Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Mintalah kepada roh hikmah pengertian pengajaran daripada Allah. Bagi kita kuatkan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan. Apakah benar ikut Yesus itu enak? Apakah benar Tuhan Yesus itu gampang? Dan apakah yang terjadi itu ikut kebenaran Allah? Siap menderita dan siap ikut salib. Itu saudara-saudari. Supaya kita tidak ketinggalan cara menyembah Tuhan. Lihat gelombang dunia tahun 2024. Selalu saya membuat berita firman Tuhan awal-awal tahun. Semua akan terjadi. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua. Saudara dengan saya tidak luput segala dosa dan tidak sempurna. Mungkin saya paling jahat di hadapan Tuhan. Tapi penting kita pahami bersama dan barang siapa pun yang menonton video di channel itu. Mari kita buka firman Tuhan. Supaya kita pahami semua saudara-saudari. Supaya tidak keliru. Nanti keliru kita menyembah Tuhan jadi kecewa. Sia-sia. Itu. Supaya kita memahami saudaraku yang tertulis. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Mulai daripada ayat 10. Ibrani pasal kelima mulai ayat 10 yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kita belajar firman Tuhan. Bukan kehendak saya. Kehendak Roh Kudus adalah kehendak rencana Allah. Karena kita sekarang masuk hadirat daripada Allah, masuk kasih karunia dari tempat yang maha tinggi Yesus Kristus kita minta dalam doa kita. Karena kita ingin belajar mengejar kodrat ilahi daripada Allah, keajaibannya. Itu saudara-saudari. Ibrani pasal 5 ayat 10. Supaya kita lebih jelas. Berikutnya ialah bersabar dalam penderitaan. Belajar firman Tuhan itu harus bersabar dalam penderitaan. Ikut kebenaran harus bersabar dalam penderitaan. Bukan mahogah-hogah. Sebab itu mari kita lakukan di dalam firman Tuhan. Jangan hanya menghafal-hafal. Jangan hanya mendengar firman Tuhan. Janganlah hendak kamu sebagai pendengar. Malaikat melakukanlah. Malaikat menjadi pelaku firman artinya melakukan. Di dalam kehidupan kita pribadi. Apa yang terjadi pencobaan dalam hidup kita di dunia ini. Itu penting. Mari kita baca saudara-saudari. Ayat 10. Saudara-saudara turutilah teladan. Saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi Tuhan Allah. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya.
Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Lanjut kita saudaraku, dikatakan kasihan. Masuk kita kayak 12. Di sini dikatakan tadi di atas, saudara-saudariku bersabar dalam penderitaan. Masuk kita lagi ke perikop baru yang dikatakan ayat 12. Ayat 12 supaya kita pahami. Ada juga dia memiliki perikop pesan daripada Allah melalui firman ini. Mengenai sumpah dan doa untuk orang-orang sakit dan menguatkan iman kebenaran dalam diri kita. Supaya kita paham. Di sini katakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ia hendaklah kamu katakannya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 13 mengatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dalam iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di dalam firman ini penting ada pemahaman. Bagaimana kita punya cara pemahaman menjadi panggilan Allah. Pengertian pemahaman ini, apakah sudah kita siap sedia melakukan di dalam hal prakteknya, di dalam kehidupan kita, kehendak jalan kebenaran daripada Allah. Hanya sekadar mendengar firman Tuhan, bukan pelaku firman Allah. Dan hanya datang kepada Tuhan supaya enak hidupnya bokolong lagi di atas bumi ini. Ternyata Tuhan mengatakan bersabar dalam penderitaan. Itu. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdoa dengan nama Roh Kudus menjelang akhir zaman. Kenapa Tuhan Allah mengingatkan kita berdoa dengan nama Roh Kudus? Roh Kuduslah membangkitkan roh kita di sebuah keimanan di dalam tubuh kita, supaya kita sanggup berjalan demi berjalan menghadapi gelora dunia ini. Mungkin ada yang terjadi selalu. Para iman dan penatua melakukan dalam dua bagi orang yang sakit. Supaya orang sakit itu disembuhkan. Dikatakan dengan iman yang kuat. Kalau kita memahami berdoa kepada orang yang sakit dengan iman yang kuat, dengan naungan bimbingan Roh Kudus, tidak luput dari perkataan firman Allah ini harus kita lakukan kepada orang yang sakit, dan mengadu kepada Tuhan supaya penyembuhan terjadi. Mungkin saya selalu, saudara-saudaraku, ataupun siapapun saudara-saudaraku, selalu mendoakan orang. Hendaklah kita mengaku dosa kita terlebih dahulu kepada Tuhan, baru mendoakan orang yang sakit. Sekarang kita banyak berdoa, tidak pernah minta pengampunan kepada Tuhan di ibadah. Hanya Tuhan berkati aku begini-begini. Seolah-olah kita tidak luput dari segala dosa dan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Disinilah sekarang mau terjadi orang mengenal Tuhan Yesus Kristus di hadapan daripada Allah. Allah menjadi manusia orang munafik seperti orang Farisi. Itu saudara-saudara. Melalui media channel ini, mari kita pahami. Marilah datang kita beribadah kepada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Saling mengaku dosalah kita di hadapan Allah. Sebagai kekuatan iman yang benar.
supaya kita sanggup mendoakan orang yang sakit. Mari kita buka hati kita berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan terlebih dahulu. Kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan dengan penuh iman, karena kita doakan orang yang sakit supaya disembuhkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah kamu kepada aku, waspadalah, berjaga-jagalah, percayakan Roh Kudus. Saya pribadi mengatakan, di dalam keibadan saya, doa saya kepada Tuhan, kalau tidak saya undang Roh Kudus, doa saya tidak yakin saya dapat tertempuh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kuatkanlah imanmu dan berdoalah kau dengan nama Roh Kudus, apalagi menjelang akhir zaman. Tujuan daripada ranah firman ini, jangan kita menjadi manusia orang munafik di hadapan daripada Allah. Jangan kita sia-sia dan kecewa selama ini datang kepada Tuhan. Bahwa firman Tuhan Allah dengan Allah sendiri sekarang mempertegaskan kepada umat-umatnya supaya tidak sesat. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus sekarang masih menyayangi umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia dan menghadapi kuasa iblis yang begitu keji dan kejam di bawah kolong langit di atas bumi ini. Karena Tuhan sayang sama kita supaya dapat kita beroleh hidup di kelak penghakiman yang terakhir. Di kehidupan yang 1000 tahun. Bukan lagi hanya kehidupan di dunia ini, saudara-saudara. Carilah perkara yang di atas, kata Tuhan. Perkara yang di atas itu apa? Karena Tuhan Allah sudah menyediakan kehidupan manusia percaya kepada Dia, kehidupan yang kedua kali yang dikatakan kehidupan 1000 tahun. Dengan hasil final di kelak penghakiman terakhir. Maka setiap kita manusia yang percaya kepada Yesus harus menghadapi penghakiman daripada Allah. Siapapun orangnya, tak pandang. Apalagi sudah mengenal kebenaran daripada Allah. Yang penting ada pemahaman. Mari kita belajar demi belajar. Bagaimana kita punya cara mengerti melakukan itu. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Mintalah roh hikmah, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Kejarlah kodrat ilahiku. Keilahian daripada pengertiannya adalah mujizat keajaiban yang nyata dari yang mati Yesus Kristus, Raja alam semesta. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dan barang siapapun jemaat Tuhan, baik suci daripada Allah, domba daripada Tuhan, mendengar ini, mari kita lakukan. Maka dikatakan bersabar dalam penderitaan. Yang kita alami penderitaan di bawah kolong langit di atas bumi ikut Tuhan. Karena begitu besar godaan iblis. Iblis selalu menyerang, menyelimuti otak pemikiran kita, dicuci. Supaya terpisah dari jalan kebenaran. Setelah iblis mencuci otak kita, terjadi kita manusia orang munafik. Mau kadang-kadang bibir saya berkata seperti terdekat saya kepada Tuhan. Hanya karena hikmat keajaiban dunia. Bukan hikmat daripada Roh Kudus. Setiap orang mendekat kepada Tuhan benar-benar dengan Roh Kudus. Dia itu gak mau banyak komen. Dia itu gak mau banyak ngomong sama orang. Kalau ngomong pun pengertian hikmat firman dia sampaikan. Tidak mau dia mengatakan dirinya, saya pribadi begini Tuhan. Tak mau itu. Tapi dia disampaikan. Kebenaran Tuhan dia lakukan. Kepada orang-orang yang mau bertobat. Itu. Ini gak penting banyak gaya. Orang yang diiringi oleh keajaiban, keilahian, hikmat, kasih karunia daripada Allah. Ini manusianya lah tenang. Sekalipun beban pencobaan itu terus maju, terus menyerang kita. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, berdoalah kawan aku dengan nama Roh Kudus. Kenapa firman Tuhan berkata dengan Roh Kudus kita beribadah, berdoa kepada Tuhan maupun di ruang kepribadian kita, tempat kediaman. Di dalam dunia ini, di atas bumi dan di bawah kolong langit,
Ada 3 perihal pekerjaan iblis menghalangi dua-dua manusia datang kepada Tuhan. Supaya kita pahami. Penting kita pahami. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, hai anakku, berdoalah kau dengan Roh Kudus. Camkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, supaya Roh Kudus mengubah karakter kita dan menjamin kita di dalam ibadah dan doa sampai kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tujuan daripada firman Tuhan, jangan kita tidak terjadi seperti manusia orang Farisi, orang munafik. Zaman dahulu nenek moyang kita berapa begitu indahnya, bangganya orang Farisi yang mengerti kitab Taurat Musa, dihargai orang hanya semata dunia. Di mata dunia ini sangat benar. Ternyata di hadapan mata Tuhan tidak ada, nihil, kosong sama sekali. Karena mereka merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan, tapi tidak mengerti rencana-rancangan Allah bagi umat-umat yang benar dan mengerti menyembah Dia. Kenapa kita berani mengatakan itu? Siapakah yang menyalibkan Yesus? Aku bertanya kepada kita semua. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Karena orang Farisi, orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan yang menyalibkan Tuhannya sendiri. Mereka tidak kenal. Karena mereka merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan dan merasa dirinya sudah paling benar. Oke lah, di hadapan dunia itu terjadi. Tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Terbukti bahwa orang Farisi lah menyalibkan Yesus dan membunuh Yesus di bumi ini. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru, hamba-hambaku, anak-anakku, baik suciku, hati-hati, waspadalah, penyesat datang. Dan bukan siapa yang menjatuhkan kau, melainkan yang mengerti dan mengerti kebenaranku, kata Allah. Karena tidak mengerti rancangan Tuhan oleh keajaiban kodrat ilahinya kepada manusia. Penting ada kita pahami. Saya pribadi, saudara-saudara, tidak pernah mengatakan diriku paling dekat kepada Tuhan, tidak. Tapi aku belajar tetap menunduk diri kepada Tuhan, berdoa. Ampuni aku Tuhan, yang tidak lupa segala dosa kepadamu. Itu. Mungkin selama kita berdoa, beribadah di gereja, karena kita berbicara dalam ibadah menyembah Tuhan, nikmat dunia, keajaiban dunia, tidak pernah bibir dan lidah kita mungkin mengatakan di saat berdoa kepada Tuhan, ampunilah Tuhan segala dosa. Enggak ada. Tapi kalau kita bimbingan Roh Kudus telah mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa di hadapan daripada Allah. Sehingga Roh Kudus mengingatkan bibir dan lidah kita berkata, ampuni aku Bapa yang tidak lupa segala dan dosa di hadapan Tuhan, yang tidak sempurna. Disitulah di dalam kita dikatakan tadi, saudara-saudariku menguatkan iman. Salah satu contoh Tuhan Allah memberikan perumpamaan. Bila engkau mendoakan orang yang sakit, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Dengan iman yang benar, dengan hati yang tulus. Sehingga Tuhan memberikan penyembuhan kepada orang yang sakit. Bagaimana kita orang yang sakit sembuh dalam naungan doa kita, mendoakan orang. Sedangkan kita pun tidak mau mengaku dosa ke hadapan Tuhan. Merasa diri kita tidak berdosa lagi hadapan daripada Allah. Sementara firman Allah, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Itu penting ada pemahaman menjelang tahun 2024 menjelang akhir zaman ini. Lihat gelora dunia. Apa ranah Tuhan menjelang akhir zaman ini? Lihat apa yang terjadi. Lihat gelora dunia. Belajar buka media sosial. Banjir bandang. Bangsa bangkit melawan bangsa dalam perang sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman. Maka semakin kita tingkatkan kerohanian dan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak luput segala kekurangan di hadapan daripada Allah. Sebab itu Tuhan Allah memberikan kasih pengampunan kepada kita. Sebelum kita dipanggil menghadap panggilannya dan memberikan pertanggungjawaban
kita kepada Tuhan di kelak kemudian karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jangan salah. Kalau kita udah percaya kepada Yesus Kristus, di kelak penghakiman ada lagi pertanggungjawaban kita waktu hidup. Apakah benar engkau percaya kepada aku, kata Tuhan? Benar, Pak. Apakah sudah kau melakukan kehendakku? Padahal hanya mengaku di bibir, aku mengenal Yesus. Tapi di prakteknya nggak ada. Ini penting ada pemahaman cara menyembah Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu. Itu pernyataan firman. Menjelang akhir zaman aku mencurahkan roh kepada kamu, umat-umatku. Anak-anakmu bernubuat. Bahwa roh itu adalah roh Allah. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah. Kenapa roh Allah diutus kepada umat-umat yang percaya kepada dia? Supaya dikuatkan. Dikatakan Roh Kudus di dalam bumi. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak bisa kita lihat sekarang. Sehingga rohnya dicurahkan bagi kita. Secara keajaiban ilahinya. Maka dikatakan dalam kitab berdua dengan Roh Kudus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Di mana firman ini yang disampaikan rasul dan murid daripada Allah. Sekalipun murid dan rasul Nabi Tuhan menyampaikan ini melalui manusia. Supaya manusia antar manusia memahami dengan keajaiban kodrat ilahinya. Dihikmati. Lihat seperti murid daripada Allah Yesus Kristus. Semua orang penjalaikan. Gak ada itu sekolah pendeta. Gak ada. Bagi Tuhan tidak mustahil, bagi Tuhan tidak mungkin. Jadi mari saudaraku memahami kepribadian kita kepada Tuhan. Belajarlah berdoa kepada Tuhan di saat ibadah, menjabarkan firman Tuhan dan menyuarakan firman Tuhan. Jauhkan manusia pemikiran kita merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Merasa paling dekat kepada Tuhan. Tak sadar diri kita dosa apa kita lakukan. Tuhan tidak menghendaki itu. Di prakteknya melakukan kebenaran Allah. Kenapa? Karena dikatakan dari cara mendoakan orang sakit, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saya lama dulu tidak memahami itu. Maka saya selalu berdoa kepada Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa, kau tidak lupa kesalahan di hadapan-Mu. Saya percaya dengan Roh Kudus semua aku berdoa. Maka kukorbankan jiwa dan tubuhku kepada Tuhan menjadi persembahan yang sejati. Maka kita di saat kita berdoa, percaya dengan Roh Kudus. Serahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Itu menjadi persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah. Menurut firman daripada Tuhan. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak mau umat-umatnya ini sesat. Dia berikan hikmat-hikmat bagi manusia yang percaya benar di hadapan Tuhan. Sekalipun itu manusianya awalnya jahat. Sekalipun manusianya itu bandel. Karena firman Tuhan berkata, aku datang kepada orang jahat supaya mengerjakan kebenaranku. Bukan dikatakan dalam firman Tuhan, aku datang kepada orang benar. Tidak. Hendaklah orang benar kuat imannya, mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena banyak mau dihadapi gelora dunia di bawah kolong langit di atas bumi ini. Sehingga Tuhan pesankan, percayalah dengan Roh Kudus. Saudara kasihku dalam nama Yesus Kristus. Mari kita belajar memahami kebenaran Tuhan. Melakukan di prakteknya. Tuhan berkata, saksikanlah kebenaranku. Oke, benar. Salah satu saksi kebenaran Tuhan. Di saat kita seperti ini, Tuhan jama memberitakan Injil. Dia yakin mendoakan orang sakit, dia mengaku dirinya berdosa sehingga Tuhan sembuhkan. Itu sebuah kesaksian. Mujizat keajaiban ilahi daripada Allah yang Maha Tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta. Penting barang siapa yang menonton ini, tolong ini di-share kepada keluarga dan di-like kepada keluarga.
Jangan di-subscribe. Karena saya bukan jual firman, bukan mengobrol firman. Tidak. Saya tidak mau mencari kepentingan pribadi dalam kehidupanku. Biarlah kehendak Tuhan, rencana Allah menyertai